Ini adalah Edgar Delgado. Dan baru beberapa detik yang lalu, dia menembak mati seorang pria tak bersalah. Apa kamu bareng? Apa yang terjadi? Aku nggak tahu siapa pria yang ditembak. Kamu kenal dia? Apa kamu tahu namanya? Jadi aku tahu itu dia atau Aku enggak? nggak tahu. Aku bareng Omar. Dan apa Omar yang menembak? Aku nggak tahu. Seperti apa penampilan Omar? Hispanik, dia punya janggut, berkulit terang, dia orang Meksiko. Pakai baju apa dia tadi malam? Apa warna bajunya? Aku nggak tahu, tapi dia pakai topi. Semua unit waspada, kami menerima laporan penembakan di Hard Rock Casino di Lake Tahoe. 1 orang dilaporkan tewas dan penembak masih di dalam gedung. 2223. Aku dengan 201 dan 203. Di mana dia? Dia di Belize. Oke, ayo pergi. Hei, Bluetooth lah. Hei, Bluetooth! Memanggil semua unit, baru saja menerima update, kita dapat informasi kalau tersangka kemungkinan pergi dengan mobil Toyota 4Runner putih dengan seorang wanita dewasa Hispanik sekitar 10 menit yang lalu. Kamu kenal pria itu? Aku nggak kenal. Aku cuma ingat kita berbicara selama beberapa saat, atau itu saja. Pada tanggal 25 Maret 2023, Edgar Delgado masuk ke Hard Rock Casino dan bertemu dengan Omar Garcia, seorang pria berusia 32 tahun. Keduanya menghabiskan 6 jam bersama, minum dan bersenang-senang. Namun pada pukul 8 pagi, sesuatu mulai membuat Edgar marah. Ketegangan meningkat, perdebatan meletus, dan Edgar menarik Garcia. Yang paling parah, ia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya langsung ke kepala Garcia berulang kali. Namun, Garcia melawan. Menyadari hidupnya bisa berakhir kapan saja, dan perkelahian fisik pun terjadi. Kemudian, untuk terakhir kalinya, Edgar mencengkram leher Garcia dan berbisik sesuatu di telinganya hingga Garcia berhenti melawan. Dengan putus asa, Garcia mencoba melepaskan diri, menyadari bahwa pertarungan ini tidak sepadan dengan nyawanya. Namun Edgar melihat kesempatan dan mengeluarkan pistolnya sebelum Garcia sempat bereaksi. Dan beberapa detik kemudian, tembakan tunggal menggema di seluruh Hard Rock Casino. Garcia hampir tidak memiliki peluang untuk selamat. Dia ditembak langsung di pelipisnya, dan setiap detik yang berlalu berarti langkah lebih dekat ke kematian. Tak lama setelah itu, kepanikan meletus di hotel. Karyawan dan penghuni hotel berusaha menghubungi pihak berwenang saat puluhan panggilan 911 mulai berdatangan. Segera, tim yang terdiri dari 100 petugas dari berbagai departemen kepolisian dibentuk dan dikirim ke Hard Rock Casino dan hotel. Oke, ayo kita pergi. Kita ke lorong tangga selatan. Ayo, Coach. 203 kita menuju lorong tangga selatan. Lorong tangga selatan. Penting untuk dicatat bahwa petugas kepolisian hampir tidak memiliki informasi tentang situasi tersebut. Yang mereka ketahui hanyalah terjadi penembakan dan sekarang ada seorang pria yang tewas di depan bar. Mereka juga tahu bahwa Hard Rock Casino adalah kompleks besar dengan lebih dari 670 kamar dan penembak tersebut bisa bersembunyi di mana saja. 23, 201 dan 203. Halo? Hey, Matt, Keenan. Brian akan membawa kita ke lantai 2, karena lorong tangga ada di luar. Oke? Brian akan membawa kita ke sini. Lantai 2, dan kita akan menyisir tempat itu. Bos, kita kemana? Kembali. Brian! Dalam situasi penembakan aktif, petugas perlu mengendalikan situasi begitu mereka tiba di lokasi. Itulah mengapa tim ini segera bergerak untuk mengamankan lorong tangga, karena lorong tersebut tidak aman dan terhubung dengan beberapa bagian bangunan yang memberikan rute pelarian yang mudah bagi penembak. Dengan demikian, identitas penembak masih belum diketahui dan petugas perlu memperlakukan semua orang yang mereka temui sebagai ancaman potensial hingga terbukti sebaliknya. Tunjukkan tanganmu! Tangan ke atas. Di mana kamarmu? Di mana kamarmu? Kembali ke kamar dan jangan keluar. Oh, oke. Bersih, lanjut. Taruh tongkatmu di sini. Tangan di atas. Berdiri di sana. Berhenti di sana. Berhenti. Jangan bergerak. Oke, jangan bergerak. Begitu mereka. Turun ke sini, di sekitar sudut. Siapa lagi yang bersamamu? Cuma kita. Setelah memastikan bahwa mereka adalah warga sipil yang tidak bersalah dan bukan penembak, petugas mulai melakukan evakuasi terhadap mereka. Aku bisa naik lift? Enggak sekarang. Ambil topimu. Ambil topinya. Ambil barang-barangmu yang lain di atas. Ada 2 orang yang turun. 2 orang turun.
Tangan tetap di atas. Tangan tetap di atas ya. Sampai bawah. Tangan tetap di atas. Tangan di atas. Ayo jalan. Terus Pak, terima kasih. Ada apa? Kami mencari seseorang. Ayo jalan. Pergi, tarik napas dalam. Kamu punya akses ke semua lantai. Kita panggil mereka. Sementara tim ini mengecek bagian dari lorong tangga, tim lain di lantai bawah kasino bekerja untuk mengamankan TKP dan memberikan pertolongan pertama kepada korban. Enggak, aku di sebelah korban. Sepertinya ya korbannya di sini. Kita punya satu di sini. Satu di lorong ini yang bisa kamu lihat. Meskipun layanan darurat merespons dengan cepat dan Garcia dievakuasi dengan segera, sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Dia dinyatakan meninggal dalam hitungan menit. Yang paling mengkhawatirkan, pelaku pembunuhan masih buron dan setiap detik yang terbuang berarti petugas semakin jauh dari menangkapnya, sementara nyawa-nyawa tak bersalah lainnya terancam. Itulah mengapa tim di kasino segera mulai mengumpulkan keterangan saksi untuk mencoba memahami persis apa yang terjadi. Yang pertama adalah seseorang yang berhasil melihat lebih dekat lokasi kejadian segera setelah Garcia ditembak. Apa itu satu-satunya selongsong peluru yang kamu temukan yang sudah digunakan? Enggak, yang sudah digunakan ada di sini, di samping ini. Tunggu, aku cari dulu. Nah, itu, lihat. Itu satu-satunya selongsong yang kamu lihat? Ya, jadi katanya mereka berantem. Ya. Mereka saling memegang lengan, dan kemudian kukira dia kena satu tembakan. Jadi satu tembakan. Aku pikir orang itu masih hidup. Di mana dia tertembak? Perut? Enggak, di kepala. Oh, di kepala. Ya, itu kan fatal. Ya, kamu benar. Saksi berikutnya adalah seorang gadis yang berkencan dengan Omar beberapa jam sebelum pembunuhan terjadi. Halo, Apa kamu ada di sana saat kejadian? aku nggak tahu siapa pria yang ditembak. Apa kamu tahu namanya? Agar aku tahu itu dia atau enggak? Aku nggak tahu. Oke, aku bareng Omar. Dan apa Omar yang menembak? Aku nggak tahu. Yang terjadi adalah aku datang ke sini setelah bekerja dengan seorang pria bernama Omar. Kencan, Seperti apa penampilan Omar? Hispanik, tampan, Dia punya janggut? hanya sedikit. Gimana? Aku baru ketemu dengannya minggu lalu. Oke, Atau jadi 2 kamu minggu nggak tahu lalu. dia punya Aku janggut? baru ketemu dengannya, tapi aku nggak tahu dia punya hubungan dekat dengan banyak orang di kota. Oke. Aku tahu dia orang yang sangat penting di kota ini. Oke. Kamu tahu maksudku? Semua orang Jelasin ke menyukainya. aku, dia punya janggut gak? Dia punya janggut, kulitnya terang, dia orang Meksiko. Dia pakai baju apa tadi malam? Warna kemejanya apa? Aku nggak tahu kemejanya, tapi dia pakai topi terbalik atau hitam. Topi baseball. Oke. Meskipun gadis itu berdoa agar korban bukan orang yang dia kenal, dia belum tahu bahwa sebenarnya yang tertembak dan bahkan telah meninggal adalah Omar. Meskipun tragis, petugas tidak bisa membuang waktu untuk menebak-nebak. Mereka tidak tahu seperti apa penampilan pembunuh itu, apa rencananya untuk melarikan diri, dan siapa yang mungkin menjadi korban berikutnya. Disinilah mereka mulai melaksanakan langkah terakhir dari rencana mereka. Mengejar penembak yang dimulai dengan beberapa tim SWAT, melakukan pencarian di seluruh gedung, memeriksa setiap lorong dan setiap sudut. Aman. Oke, tahan. Ayo terus. Tarik nafas dalam-dalam, bagus. 22, kami ada di lantai 9. Ada apa-apa? Hei, tangan di atas. Tunjukkan tanganmu. Aku yang memanggil kalian, guys. Tunjukkan tanganmu. Aku yang memanggil. Tangan di atas. Aku sudah memanggil. Balik. Dia Hispanik, janggut, kemeja abu-abu. Mereka di sana. Bluetooth. Aku yang memanggil kalian. Diri di sini. Oke. Diri di belakangku. Ya Tuhan, kalian. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku masuk ke bar dan melihat pria ini di lantai. Hei, dengarkan aku. Kalian berdua, dia ada di hotel di suatu tempat. Aku tahu, makanya aku sembunyi. Oke, kalian harus masuk ke lorong tangga. Oke, keluar kalian. Ada yang mengintip. Kepolisian, keluar sekarang. Tunjukkan tanganmu, keluar. Sepertinya itu anak-anakku. Mereka ada di kamar bawah. Oke, dengarkan aku. Kalian harus tetap di kamar ini. Jangan keluar dengan alasan apapun, oke? Oke. Oke, kunci pintu, jangan keluar. Oke? Ada penembak aktif saat ini, tetap di dalam ruangan. Saat ini, petugas tidak memiliki akses ke rekaman CCTV dan sulit bagi mereka untuk mengetahui siapa tepatnya pria tersebut dan kemana mereka pergi. Namun mendapatkan rekaman tersebut seharusnya hanya masalah waktu. Keamanan kasino seringkali sangat tinggi.
dirancang untuk segera meredakan situasi berbahaya seperti ini. Seperti yang akan kita lihat nanti dalam video ini. Alasan dibalik hal ini sebagian disebabkan oleh penembakan yang terjadi di Las Vegas pada tahun 2017. Karena kegagalan sistem keamanan hotel kasino tersebut, mereka terpaksa membayar lebih dari 800 juta dolar kepada korban penembakan, memastikan bahwa keamanan di semua hotel kasino seperti yang satu ini akan ditingkatkan. Sebenarnya sangat umum bagi hotel, kasino, atau perusahaan lain untuk dipaksa membayar ganti rugi seperti ini. Dengan demikian, polisi di Hard Rock Cafe menerima informasi bahwa tersangka kemungkinan melarikan diri ke salah satu dari 5 apartemen terdekat di lantai pertama dan kedua. Beruntung, tim yang baru saja kamu lihat telah membersihkan tangga dan lorong. Artinya, tim lain dapat bergegas masuk ke apartemen-apartemen tersebut dan mencari tersangka. Kepolisian, buka pintunya, angkat tangan kalian! Angkat tanganmu. Ada penembakan di lantai bawah, kami perlu memastikan siapa yang ada di sini dan siapa yang enggak, oke? Maju ke sini. Tangan dekat di atas. Hanya kalian berdua? Ya, hanya kami. Oke. Jaga jarak? Ada penembakan di bawah? Ya, jadi kalian harus tetap di dalam, oke? Aman. Halo, biar turun. Halo, kami dari kepolisian. Semua baik-baik Ya, saja? kami baik-baik saja. Berapa orang? 4. 4? Kalian semua di sini? Iya. Oke, boleh kami memeriksa? Memastikan semua orang baik-baik Ya. saja? Bagus, terima kasih, Bu. Saya yang berat ya? Apa yang terjadi? Ada yang berat. Aku minta maaf. Semuanya oke? Ya. Baiklah. Mau aku buka pintunya? Sudah dibuka? Ya. Buka pintunya. Buka perlahan dengan tangan di atas. Oke. Pakai dulu bajumu, Pak. Nggak apa-apa. Aku baik-baik saja. Mau baik-baik saja. Kami hanya perlu kamu keluar sebentar saja. Keluar dan kami ambilkan celanamu, oke? Oke. Ada orang lain di kamar? Oke. Oke, ada orang lain di sana? Enggak. Baiklah, berdiri di sana. Boleh aku tanya ada apa? Kita bicarakan nanti. Ada penembak di sini. Oh, siap. Astaga, panas banget loh. Aman, keluar. Pak, aku boleh check out? Masuk ke kamar dan tunggu di sana. Meskipun amandemen keempat melarang petugas melakukan penggeledahan tanpa surat perintah dalam kebanyakan situasi, skenario ini merupakan pengecualian karena diklasifikasikan sebagai keadaan darurat. Keadaan darurat terjadi dalam situasi di mana orang-orang berada dalam bahaya yang mendesak, barang bukti yang terancam dihilangkan, atau sebelum tersangka melarikan diri, seperti dalam penembakan aktif ini. Namun, meskipun memiliki hak istimewa, petugas harus mempercepat langkah mereka karena hanya 2 dari 5 apartemen di lantai ini yang telah diperiksa, dan pembunuh bisa berada di salah satunya. Polisi! Tunjukkan tanganmu. Ada orang lain di dalam? Enggak, cuma aku. Cuma kamu? Cuma aku. Oke, ada yang terluka di sini? Enggak. Enggak? Enggak. Oke, bagus. Tetap di dalam kamar. Oke, masuk. Kita harus memastikan enggak ada yang terluka di sini. Cuma ada aku. Ya, aku percaya. Kamu tahu apa yang terjadi, Bu? Enggak tahu. Ada penembakan di kasino. Jadi, oh Tuhan. Maaf. Terima kasih. Polisi, buka pintu. Buka pintu? Oke. Tunjukkan tanganmu. Buka pintu dan tunjukkan tanganmu. Terima kasih. Buka pintunya. Astaga. Siapa lagi di dalam? Anakku. Oke. Kami sedang tidur. Oke. Ada insiden penembakan di hotel. Kami di sini untuk memastikan tidak ada tersangka di dalam. Oke. Ya Tuhan. Tanganmu. Kalian baik-baik saja? Ya, kami baik-baik saja. Berapa orang di dalam? 2 orang? Hanya aku dan anakku. Baiklah, semuanya terdata? Siapa? Aman? Aman, ayo. Meskipun memiliki anggota yang cukup banyak, tim SWAT kesulitan melacak pembunuh tersebut. Tetapi mereka masih punya 1 apartemen lagi yang harus diperiksa. Dan orang yang mereka temui di sana adalah seseorang yang sangat mungkin menjadi pembunuh tersebut. Pak, buka pintu. Kenapa? Polisi, buka pintunya. Buka pintu atau akan kudobrak dan masuk. Oke? Ada penembakan, kami melakukan pengecekan. Jadi tolong buka pintu. Ada aku dan anakku. Anakku lagi mandi sekarang. Oke, buka pintu. Kalian nggak boleh masuk ke kamar mandi. Aku mengerti. Buka pintu, tolong. Apa yang mau kamu lakukan? Kami sudah memastikan semua orang baik-baik saja. Apa itu menyala? Ya. Kamu baru saja mematikannya? Ya. Jadi itu mati atau nyala? Menyala. Ini menyala. Jadi aku butuh kamu untuk membuka pintu, Pak. Kalau kamu masuk dengan senjata, itu kayak... Aku baru bangun tidur. Senjataku sudah diturunkan, disimpan di sarungnya, oke? Aku hanya perlu kamu membuka pintu agar aku bisa bicara denganmu di sini. Dan memastikan semua orang di dalam ruangan aman, oke? Ada penembak aktif di kasino. Semua orang di sini aman. Oke, aku butuh kamu buka pintu agar kita bisa memastikan. Apa kalian mencari seseorang?
Pak, aku nggak mau buat ini jadi sulit. Aku nggak berusaha membuatnya sulit. Kamu yang membuatnya sulit. Yang aku butuhin hanya kamu buka pintu. Dan kamu nggak bisa mendobrak pintu ini. Aku nggak akan mendobrak pintu. Aku hanya butuh kamu buka pintu ini. Aku nggak akan masuk waktu dia telanjang di kamar mandi. Aku nggak akan masuk ke kamar mandi. Aku hanya butuh kamu buka pintu ini. Kenapa kamu butuh buka pintu ini? Kamu bikin aku takut. Apa kamu punya alasan untuk mencurigai ada orang di sini? Kami nggak tahu. Ada penembak aktif di lantai ini. Jadi kami nggak tahu. Kami periksa setiap ruangan, oke? Sejauh ini dari semua kasino, dari setiap kamar yang kami periksa, kamu adalah satu-satunya yang nggak buka pintu. Apa kamu punya alasan untuk masuk ke kamarku? Menolak untuk bekerja sama dalam situasi seperti ini adalah salah satu keputusan terburuk yang bisa diambil oleh pria ini. Yang lebih parah lagi, dia menyebutkan adanya orang lain di dalam apartemen. Itulah mengapa petugas harus sangat berhati-hati dalam menangani situasi ini, karena siapa tahu di balik pintu itu ada orang yang siap menembak mereka. Akan kutunggu. Kalau kamu mau nunggu anakmu keluar dari kamar mandi, jadi aku bisa bicara dengannya. Terima kasih, Pak. Kamu nggak akan mendobrak pintu untuk masuk kamar mandi, kan? Aku nggak akan mendobrak pintu kamar mandi, oke? Itu anakku. Dia di kamar mandi. Dia punya privasi. Kami sudah memberitahumu 4 kali. Kami hanya periksa kamar. Untuk mastiin nggak ada orang dengan senjata. Biarin dia lewat. Orang ini punya senjata. Ya, kalau ada orang lain di kamar dengan senjata, tolong letakkan senjatanya. Sudah, Pak. Oke? Senjatanya mengarah ke aku. Nggak ngarah ke kamu. Ngarah ke bawah. Tuhan. Oke. Kamu punya KTP, Pak? Aku punya KTP. Enggak. Oke. Siapa lagi selain kamu dan anakmu yang ada di sini? Nggak ada lagi. Oke. Oke. Boleh aku masuk dan melihat sisi lain tempat tidurmu? Ya, kamu boleh masuk. Baiklah, terima kasih. Beruntung, kamar tersebut tampaknya relatif aman bagi petugas untuk masuk. Tetapi perilaku tersangka membuat polisi menduga bahwa dia mungkin telah berkontak dengan penembak dan perlu mewawancarai dia dan anaknya. Dan cuma ada kalian berdua di kamar ini. Cuma ada kami di kamar ini. Aku akan menunggu di sini. Bisa kamu minta anakmu untuk berhenti mandi, pakai handuk, dan mengeluarkan kepalanya agar aku bisa memastikan dia baik-baik aja? Ya, oke. Gimana kabarmu, Pak? Baik? Baik. Aku Sersan Stark dari kepolisian. Maaf atas gangguan ini. Jadi ada penembak aktif di kasino bawah. Kami memeriksa setiap ruangan untuk memastikan semua orang baik-baik aja. Nggak ada yang mencoba masuk ke kamarku. Oke? Jelas hanya kalian. Hanya kami berdua. Apa penembaknya sudah ditangkap? Aku belum tahu. Oke, aku boleh keluar? Jadi belum. Kami minta orang-orang untuk tetap di kamarnya saat ini. Kami hampir selesai. Jadi kusarankan tunggu sekitar setengah jam, hubungi resepsionis dan tanya apakah udah aman untuk keluar. Shelter in place adalah protokol darurat yang diterapkan untuk melindungi warga dalam situasi darurat. Dengan tetap berada di tempat aman seperti kamar mereka, ancaman dapat dicegah agar tidak dapat membahayakan individu. Namun untuk saat ini, pria ini tidak menunjukkan bukti keterlibatannya dalam penembakan, sehingga petugas memutuskan untuk melanjutkan. Namun, meskipun 5 apartemen telah diperiksa, tidak ada tanda-tanda keberadaan pembunuh. Satu-satunya opsi yang tersisa bagi petugas adalah mulai memeriksa lebih banyak ruangan di lantai atas. Namun hal ini akan memakan waktu lebih banyak lagi. Itulah sebabnya mereka beralih ke rekaman CCTV hotel dalam upaya mendapatkan petunjuk tentang identitas penembak dan yang paling penting, kemana dia melarikan diri. Kembali ke kamarmu. Aku akan membawa dia ke atas untuk lihat CCTV. Beruntung, langkah tersebut menjadi terobosan besar dalam kasus ini karena petugas segera menemukan rekaman video pria tersebut melarikan diri dari tempat kejadian. Petugas akhirnya mendapatkan gambaran tentang wajah tersangka dan segera mengirimkannya ke setiap tim di hotel. Tidak lama kemudian, petugas mendapatkan petunjuk. Seorang pria di lobi yang persis sesuai dengan gambaran tersebut. Hei, kemari! Hei, angkat tangan! Angkat tanganmu! Berlutut! Berlutut! Sekarang! Berlutut! Kalian berdua pinggir! Kau, keluar! Berbalik ke dinding! Berbalik ke dinding! Berbalik ke dinding! Balik ke dinding! Ini orangnya? Hei! Dari mana kamu? Kamar hotelku. Hah? Kamar berapa? Aku nggak tahu. Enggak, hei! Pergi dari sini. Lihat ini. Iya benar. Kau tangannya. Hah? Membandingkan gambar tersebut dengan tersangka, keduanya hampir persis sama. Namun petugas masih belum sepenuhnya yakin dan perlu melakukan pemeriksaan lebih mendalam sebelum mengambil langkah selanjutnya dan menangkapnya. Hei, lepas topinya.
Kenapa kamu membawanya? Kamu punya tato, bro? Ya, aku punya tato. Gimana tatomu? Di belakang lenganku, pahaku, kakiku. Lepas bajunya. Ayo lepas itu. Lepas jaketnya untuk melihat tato-tatonya. Jadi aku cek tato-tatomu, bro. Oke. Periksa sisi lainnya. Bukan dia. Mana lengan kanannya? Aku lihat lengan kanannya. Bukan dia. Ini orang yang kita cari, bro. Dia punya bahu yang mirip denganmu. Itulah kenapa kita kira. Sayangnya, polisi salah orang. Pria ini bukanlah orang yang dicari oleh para petugas. Dan rasa frustasi semakin kuat. Apa kamu berada di lantai kasino sebelum kamu turun? Enggak, kita di restoran lalu langsung ke kamar. Petugas keamanan tidak tahu apa-apa tentang ini. Saat aku ke sana, sama sekali. Aku ngasih mereka foto waktu aku ke sana. Sisi selatan dengan senjata. Sekarang, itu hal terakhir yang mereka, itu 10-15 menit yang lalu. Ya. Tidak ada siapapun di Lex House, papi. Oke. Oke, bro. Terima kasih. Terima kasih. Ayo keluar dari sini. Sekitar waktu ini, petugas kepolisian berhasil membuat terobosan penting dalam kasus ini. Dengan menyelidiki lebih dalam rekaman CCTV dan melacak pergerakan penembak, mereka menemukan bahwa pria yang dicari bukanlah tamu hotel, melainkan seorang penyewa bernama Edgar Julian Delgado, yang check-in ke hotel sehari sebelumnya bersama pacarnya, Savannah Tapia. Segera setelah pembunuhan, Edgar terlihat bergegas ke kamarnya dan keluar dengan membawa beberapa tas. Savannah segera menyusulnya dan mereka keluar dari hotel. Edgar bersama pacarnya kini dalam pelarian. Meskipun polisi merespons dengan cepat, Edgar berhasil melarikan diri karena belum ada deskripsi tersangka yang tersedia. Dan seperti yang akan kita lihat nanti, dia bahkan hampir tertangkap oleh seorang petugas sebelum berhasil melarikan diri. Segera setelah Edgar melarikan diri, semua jalan dan jalan tol di negara bagian tersebut ditempatkan di bawah pengawasan ketat. Mereka tidak akan membiarkan seorang pembunuh melarikan diri. Sementara menunggu Edgar tertangkap, mereka mulai mewawancarai karyawan hotel untuk memahami motif di balik pembunuhan ini. Dimulai dengan seorang petugas keamanan yang ada di saat pembunuhan terjadi, Robert Bell. Dan waktu dia dan aku ngabisin rokok, kita dengar ledakan keras. Boom, seperti tembakan. Dalam 10 detik, petugas dispatcher yang bernama Santos Nunes mengatakan seseorang ditembak di center bar. Dan dia meneruskan informasi itu melalui radio. Aku mendengar informasi itu. Oke. Aku masuk ke lorong tengah dan berjalan ke arah center bar. Saat aku melihat seorang pria besar sekitar 6 kaki, 6 inci, berjalan ke arahku. Oke. Pikiranku, ini orang yang baru saja menembak seseorang di bar, karena dia terlihat sedikit gelisah saat berjalan. Jadi aku segera berbalik. Aku menjauh, cukup jauh hingga dia keluar ke kiri menuju tempat security. Saat itulah aku keluar. Aku mendengar sebelumnya bahwa ada tembakan, seseorang ditembak di bar. Dan itulah saat aku mendekati dan melihat seorang pria terbaring di sana dengan genangan darah di bar. Menurut apa yang dikatakan Robert, pembunuhan itu sendiri merupakan insiden besar di center bar. Namun responsnya begitu lambat sehingga Edgar tidak hanya punya waktu untuk melarikan diri, tetapi juga untuk mengemas barang-barangnya sebelum kabur. Yang lebih parah lagi, Edgar sebenarnya berjalan di depan podium security, titik di mana seluruh kamera keamanan kasino dikelola oleh petugas keamanan. Keamanan kemungkinan memutuskan bahwa mengejar tersangka bersenjata, terutama yang bertanggung jawab atas penembakan, bukanlah keputusan bijak, dan lebih memilih untuk memantau pergerakan Edgar. Namun sayangnya, Edgar diberi cukup waktu untuk melarikan diri dengan nyaman. Pada titik ini, petugas beralih ke karyawan berikutnya, Noble, yang memberikan gambaran lebih jelas tentang apa yang dibicarakan kedua orang tersebut sebelum Edgar mengeluarkan senjata. Apa kamu bisa dengar percakapan mereka berdua? Apa yang mereka bicarakan? Enggak juga. Aku nggak dengar banget, karena nggak aku perhatikan. Waktu itu juga lumayan berisik, tapi oke. Kamu tahu mereka, nah, para pria itu bicara keras, apa mereka lagi berdebat, atau emang ngomongnya kenceng aja, tertawa, bercanda. Sepertinya lebih ke bercanda-bercanda ala temen, kurasa. Lebih ke bercanda menurutku. Kenapa kamu mendeskripsikan momen itu sebagai momen bercanda? Seperti satu sama lain? Mereka emang kelihatan, mereka mulai dengan bercanda seperti, aku bisa ngalahin kamu. Enggak, kamu nggak bisa, semacam itu. Oke. Dan itulah saat mereka mulai sedikit bertengkar. Apa kamu ingat mereka bertengkar karena apa? Siapa yang memulai pertengkaran itu?
Enggak, aku nggak bisa memastikan. Pertengkaran ringan yang berubah menjadi pembunuhan adalah hal yang tidak umum. Ada potongan penting dari teka-teki yang terlewatkan oleh para detektif, dan satu-satunya orang yang bisa memberikannya adalah Edgar sendiri. Namun untuk menangkapnya, petugas harus bersabar. Mereka sudah tahu seperti apa mobilnya dari rekaman CCTV, dan pos pemeriksaan telah didirikan di semua jalan menuju Hard Rock Casino. Ini berarti hanya masalah waktu sebelum Edgar jatuh ke tangan mereka. Dan benar saja, beberapa jam kemudian, mobil Edgar mendekati salah satu pos pemeriksaan di dekat Jalan Tol 50. Tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri, dan petugas akhirnya bisa mendapatkan jawaban yang mereka cari selama ini. Berbalik bro. Enggak, ke arah. Edgar, namaku Steve Shaw. Ya, senang bertemu dengan apa nama belakang Edgar? Delgado Gallardo. Gallardo adalah nama ibuku, jadi aku nggak selalu pakai nama itu. Jadi kamu pakai nama Edgar Delgado. Ya, oke. Edgar, aku ingin bicara denganmu di kota South Lake. Oke. Jadi kantor kepolisian di California akan membawamu kembali agar kita bisa bicara denganmu. Aku nggak bawa kacamata, jadi aku nggak bisa lihat apa. Di mana kacamatamu? Aku nggak tahu. Mungkin ada di mobil pacarku. Itu mobil pacarmu? Iya, Tepana. Oke. Coba namanya? Tepana. Oke, jadi aku akan meminta rekanku di sini. Aku akan meminta dia mengambil beberapa fotoku. Di mana? Kruger, kalian Nevada atau California? Aku detektif dari Nevada. Jadi aku dari negara bagian Nevada, di mana ada kasino. Ya. Kamu sedang ditahan di California atau kantor polisi El Dorado di California. Meskipun Edgar ditangkap di California, dia tetap akan diadili berdasarkan hukum Nevada karena kejahatan tersebut terjadi di sana. Polisi California terus mengembalikan Edgar ke Nevada melalui proses yang disebut ekstradisi. Hal ini diwajibkan oleh klausul ekstradisi dalam pasal 4 Konstitusi AS yang menyatakan bahwa jika seseorang melakukan kejahatan di satu negara bagian dan melarikan diri ke negara bagian lain, dia harus dikembalikan ke negara bagian tempat kejahatan terjadi untuk diadili. Hal ini memastikan bahwa Edgar diadili berdasarkan undang-undang negara bagian tempat kejahatan terjadi, dan di Nevada, pembunuhan derajat pertama dihukum dengan hukuman pembebasan bersyarat atau 50 tahun dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Sekarang aku bisa mencium kalau kamu sedikit minum alkohol, oke? Iya, sedikit. Jadi aku akan memberimu, aku sampai di sana sekitar pukul 1.30, dan aku minum sampai pukul 7 pagi. Oke, jadi yang ingin aku lakukan adalah aku ingin kamu duduk di mobil itu. Kami sudah membantumu kan? Membiarkan kamu buang air kecil. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Oke, aku oke untuk sekarang. Sungguh mengerikan melihat Edgar bertindak acuh tak acuh setelah membunuh seseorang yang ingin berteman dengannya. Namun hal ini menjelaskan beberapa kebiasaan Edgar. Bicara yang tidak jelas, ketidakpahaman, terjatuh saat melarikan diri dari kasino, dan yang paling penting, dorongan mendadak untuk menembak Garcia. Meskipun agresi sejauh ini berasal dari keputusan pribadi seseorang, alkohol seringkali berperan sebagai pemicu. Menurut NIH dan WHO, alkohol adalah zat yang paling sering dikaitkan dengan agresi dibandingkan dengan zat lain yang memengaruhi fungsi tubuh. Ini berarti Garcia dibunuh atas kemauan seorang pemabuk yang terganggu, dan Edgar perlu memberikan jawaban kepada mereka. Namun, sebelum wawancara dengannya dilanjutkan, detektif memutuskan untuk menginterogasi pacarnya, Savannah, untuk memahami Edgar sebagai seorang individu yang mungkin memberikan bukti berharga untuk menuduhnya dengan pembunuhan. Halo Savannah. Halo, namaku Hayden. Senang bertemu denganmu. Jenkins nama belakangku. Senang bertemu denganmu. Aku seorang detektif di kantor Sheriff Douglas County di Nevada. Aku ingin bicara denganmu tentang apa yang terjadi di Hard Rock yang mengarah ke kamu dihubungi oleh kantor polisi Alvarado County. Dari saat kamu tiba di Tahoe hingga saat kamu meninggalkan Tahoe, ceritakan semuanya terjadi dari awal, tengah hingga akhir sejelas mungkin. Jadi kami sampai di sini, kami langsung pergi ke Hard Rock. Kami parkir di depan, kami masuk, check-in. Tapi setelah check-in, kami pergi ke tempat parkir dan kemudian ke hotel. Kami naik ke kamar hotel. Dan kemudian kami turun ke area kasino dan minum beberapa gelas. Lalu aku merasa nggak enak badan, jadi kami kembali ke kamar dan aku muntah-muntah. Lalu dia pergi. Dia bilang akan kembali dalam 30 menit. Lalu aku tertidur di lantai. Oke. Lalu aku terbangun karena dia meneleponku
dan bilang, ayo pergi, kita harus pergi. Aku terus bertanya apa yang terjadi. Dia hanya terus berkata, ayo pergi, sekarang. Aku jadi frustasi, seperti kenapa? Aku mabuk, aku mau tidur, apa yang terjadi? Dan dia terus ngomong, ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Dan aku mengira dia mungkin berjudi dan kalah. Jadi dia marah. Jadi kami mengambil barang-barang dan berjalan ke mobil. Dan saat itu kami melihat polisi datang. Polisi bilang ada orang yang membawa senjata atau ada yang tertembak. Lalu dia berbalik menghadap mereka dan mengangkat tangannya. Aku menatapnya, aku berpikir, apa yang kamu lakukan? Lalu aku hanya berkata, sayang, ayo pergi. Mereka cuma bilang ada orang yang membawa senjata, ayo pergi. Jadi kami pergi ke mobil. Kemungkinan besar Savannah benar-benar tidak tahu kenapa dia buru-buru dipaksa pergi di tengah situasi yang mendesak. Sayangnya, karena keputusan buruk Edgar, dia kini menjadi kaki tangan dalam pelarian pacarnya. Jadi dia harus memilih, mencoba membelanya dan berisiko dituduh sebagai kaki tangan dalam pembunuhan atau jujur dan menjawab setiap pertanyaan, terutama yang berkaitan dengan masa lalunya. Bagaimana kamu bertemu Edgar? Di mana kamu mengenalnya? Kami satu sekolah di SMA. Tapi kami nggak pernah benar-benar bicara di SMA. Dan kemudian aku mulai bekerja di bar, dan dia adalah bosku. Oke, jadi bos. Oke. Apa yang kamu tahu tentang dia dan sejarahnya sebelum bertemu kamu? Nggak ada. Oke. Kita cuma satu sekolah. Oke. Apa kamu tahu sesuatu tentang Edgar, istrinya, atau hal-hal yang mungkin dia lakukan antara saat kamu mengenalnya di sekolah dan saat kamu mengenalnya sebagai bosmu? Enggak. Oke. Apa kalian pernah, beberapa pasangan nggak perlu tahu latar belakang pasangannya? Beberapa perlu. Aku enggak. Kamu belum pernah membahas itu. Oke. Untuk saat ini, detektif yakin bahwa Savannah belum cukup nyaman untuk mengungkapkan detail-detail tersebut dan memutuskan untuk mengambil pendekatan alternatif dengan menjelaskan masalah yang dihadapinya dan memberikan tekanan. Ada kemungkinan bahwa informasi penting dapat diperoleh darinya. Kamu harus tahu bahwa ketika kamu tahu seseorang telah melakukan sesuatu yang ilegal atau mencurigai hal itu atau mereka memberimu petunjuk dan kalau kamu membantunya melarikan diri, itu kejahatan. Jadi dengan mengantarnya pergi dari tempat kejadian, kamu menempatkan diri dalam posisi yang sangat buruk. Oke? Bantu aku ya. Aku perlu tahu semuanya. Aku akan jujur padamu. Dia menembak pria itu. Aku punya videonya. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Oke? Karena kamu sudah terjebak dalam masalah, mari kita kembali. Dia meneleponmu pada suatu saat. Bawa aku kembali ke saat dia meneleponmu dan tolong, Savannah, berikan detail sebanyak mungkin tentang apa yang dia katakan padamu. Karena aku bisa melihatnya meneleponmu di CCTV. Jadi apa yang dia bilang padamu? Dia bilang, ambil tasnya, ayo pergi. Dan dia terus mengulanginya berulang kali. Ayo ambil tasnya, ayo pergi, pergi, pergi. Oke, lalu dia naik ke kamar. Jelaskan dengan sangat detail. Apa saja yang terjadi dari saat dia masuk ke kamar hingga waktu kalian keluar dari kamar. Ceritakan semuanya. Dia hanya bilang, ayo pergi, kita harus pergi. Dan aku terus bertanya padanya apa yang terjadi. Dia tampak kesal, tapi dia terus bilang, ayo pergi, kita harus pergi. Dia juga bilang, kita harus pergi ke Meksiko. Kita harus ke Meksiko? Oke, jadi dia bilang kita harus pergi ke Meksiko. Oke. Saat dia masuk ke ruangan. Oke, jadi kalian ngumpulin barang-barang kalian. Dia bilang kita harus pergi ke Meksiko. Terus bilang kita harus pergi. Kamu pergi. Keluar ke area parkir. Dan kalian dihubungi oleh polisi. Aku dengar kalian bilang polisi mendekat. Dan dia mengangkat tangannya dan berbalik. Dan kamu cerita ke aku apa yang diceritakannya. Lalu berhenti. Karena aku nggak ingat persis apa yang dia bilang ke aku. Aku nggak butuh satu kalimat. Kasih intinya apa yang dia bilang ke kamu. Aku benar-benar nggak ingat. Aku baru aja bangun, semuanya kabur. Aku benar-benar nggak ingat. Oke. Jadi aku membayangkannya di kepala karena aku nggak ada di sana. Tapi aku nggak mau salah. Jadi waktu kamu bilang bisa nunjukin nggak apa yang dia lakukan saat polisi mendekat? Apa yang dia lakukan dari segi bahasa tubuh? Dia ngapain? Nah, aku yakin dia meletakkan tasnya di tanah. Lalu dia mengangkat tangannya. Apa ciri tas punggungnya? Aku pikir itu tas punggung Jordan, warnanya hitam. Satu-satunya barang lain di mobil adalah tasku yang warnanya hijau. Dan dia punya tas duffel hitam lain. Tas yang disebutkan oleh Savannah berisi beberapa barang milik Edgar, termasuk senjata yang dia gunakan untuk membunuh Garcia. Kamu lihat ini? Larasnya menghadap ke aku. Dan kayaknya magasin dan senjatanya terpisah. Slide-nya kebuka. Oke. Ada magasinnya juga. Oke.
Jadi mari kita periksa jejak bukti atau apapun di larasnya. Yang mana? Tunggu, apa yang kulakukan? Itu 26. Jadi itu Glock 26? Ya. Informasi ini digunakan oleh detektif tidak hanya untuk memastikan bahwa Savannah berkata jujur, tetapi juga untuk mengetahui apakah pembunuhan ini direncanakan atau tidak. Apa kamu tahu Edgar sering membawa senjata api? Apa kamu tahu dia membawa senjata api? Aku tahu dia membawanya. Oke. Aku nggak tahu dia membawanya waktu kita di kasino. Oke, jadi kamu nggak tahu tentang itu? Nggak. Apa dia biasanya membawa senjata saat kalian keluar? Nggak. Aku mencoba memahami, tahu kan? Kadang orang, misalnya bagiku, aku polisi, aku membawanya kemana-mana karena pekerjaanku kan. Beberapa orang membawanya kadang-kadang jika merasa ada masalah, atau merasa terancam, atau lingkungan buruk, atau semacam itu. Dan orang lain membawanya sepanjang waktu, hanya untuk jaga-jaga kan? Dia nggak membawanya sepanjang waktu. Oke, jadi dia nggak membawanya sepanjang waktu. Apa kamu tahu apa yang membuatnya membawa senjata? Enggak. Ketika dia kembali ke kamar, apa kamu melihat senjata itu di tangannya? Enggak. Aku melihatnya saat kita meninggalkan kamar hotel untuk pergi ke mobil. Dan di mana kamu melihatnya? Aku pikir dia memasukkannya ke dalam kotaknya. Aku nggak tahu apakah itu kotak senjata atau apa. Oke, maaf ulangi lagi untukku. Kamu melihatnya saat meninggalkan kamar? Ya, dari kamar ke mobil. Oke, jadi dia berhenti dan memasukkannya ke dalam kotak. Aku pikir itu kotak senjatanya. Dalam keadaan normal, tidak aneh jika Edgar membawa senjata. Hal ini karena ia bekerja sebagai petugas keamanan di Santa Cruz. Dan mengingat pekerjaannya, orang akan mengharapkan dia untuk selalu mengutamakan keselamatan. Jika demikian, para detektif kemungkinan besar tidak akan menganggap pembunuhan ini direncanakan. Namun kenyataannya, membawa senjata bukanlah kebiasaannya. Seperti yang disebut oleh pacarnya, hal ini justru memperburuk situasi bagi Edgar karena ada dasar untuk menuduhnya dengan pembunuhan tingkat pertama. Namun Edgar malah memperburuk situasinya sendiri dengan wawancara yang dia berikan kepada salah satu petugas yang menangkapnya. Inilah saat kita akhirnya melihat kondisi mental Edgar selama dan setelah pembunuhan. Penting bagimu untuk dapat menceritakan versimu tentang apa yang terjadi di sana, dan aku mau mendengarnya. Aku nggak mau melakukannya di sini di belakang mobil polisi, tapi karena kamu menyebut kalau kamu punya senjata dan itu ada di mobil, kau pikir penting bagi kita untuk membicarakannya. Jadi, kau tahu itu seperti, kamu tahu apa yang mungkin agak lama bagiku karena kamu nggak memberitahu aku sebelumnya. Tapi yang bisa aku bilang adalah seperti, kenapa kamu nggak ceritain versimu? Gimana ini bisa terjadi? Panjang ceritanya. Dia juga tahu seperti aku tahu dia sudah ingin melakukannya sejak lama. Dia ingin menjadi seperti polisi, tahu kan? Oke. Jadi kita bisa bicara? Ya? Kamu mau bicara denganku? Sedikit. Oke, sedikit. Seperti yang aku bilang, kapanpun kamu mau, Edgar, kalau kamu sudah nggak mau bicara lagi, ya sudah. Kamu bisa bilang, kapan saja selama percakapan ini. Kamu bisa bilang, seperti aku punya anggota keluarga yang jadi anggota geng. Aku tahu gimana situasinya di jalan. Jadi kamu punya kehidupan keras kan? Aku mengerti. Dan penting buatmu untuk menceritakan versimu, apa yang terjadi, kenapa terjadi, dan aku bersedia mendengarkan itu. Segera, detektif menciptakan ruang aman bagi Edgar untuk bicara. Mengingat kondisinya yang mabuk, taktik interogasi semacam ini langsung berdampak padanya. Dan ia mulai membuka diri. Kamu kenal pria itu? Aku nggak kenal. Kamu nggak kenal? Apa yang terjadi? Aku cuma ingat kita bicara cukup lama. Tahu kan? Dan kemudian ya gitu aja. Aku ingat kita ketemu, dia bilang, oh seperti aku akan ajari kamu cara snowboard. Aku akan ajari kamu cara skate. Aku tahu dia seperti apa. Seperti aku, ya nggak apa-apa kan? Apa dia melakukan sesuatu yang membuatmu menembaknya? Aku nggak tahu. Aku nggak bisa setuju atau nggak setuju sama itu. Aku cuma tahu ada satu hal yang berujung ke situ. Dia mencoba keluar dari parkiran dengan cepat dan dia tidur sepanjang malam. Dan aku berharap aku juga tidur malam itu. Apa kamu security bersenjata dan lagi tugas atau enggak? Enggak. Lalu kenapa kamu bawa senjata hari ini? Entahlah. Kamu nggak tahu? Kuhargai waktumu buat bicara denganku. Kupikir penting bagimu buat mengatakannya. Ceritakan semuanya tentang apa yang terjadi. Apa yang dibilang, kenapa itu terjadi. Pelan tapi pasti, Edgar mulai goyah.
Air mata mulai mengalir dan kesadarannya mulai muncul. Ini sepertinya dari apa yang kamu ceritakan adalah hal yang spontan. Sesuatu terjadi. Aku ingin tahu kenapa. Aku harap aku tahu. Maksudku, aku berharap tidak melakukannya. Aku bukan tipe orang yang bereaksi seperti itu, kau tahu? Bereaksi seperti apa? Aku nggak tahu. Berapa kali kamu menembaknya? Kamu ingat? Aku nggak tahu. Kamu nggak ingat? Aku nggak tahu. Aku nggak ingat sama sekali. Aku hanya ingat bicara dengan seseorang tentang snowboarding. Aku ingat bicara dengan seseorang tentang ski. Dan aku ingat pergi dengan perasaan terburu-buru. Dan aku ingat banyak para medis ada di lokasi. Dan aku ingat seperti sebelumnya, kayak di malam hari, seperti setelah kita sampai di sini karena kita pergi begitu saja karena udah larut. Kita pergi mungkin pukul 9, kau tahu? Ya, itu sekitar 4 jam perjalanan, 4,5 jam. Dan pacarku yang mengemudi. Lihat aja kilometer di mobil. Oke. Itu benar-benar aneh di mobil. Aneh, bukan waktu yang tepat. Oke. Dan aku merusaknya, aku kira. Gimana kamu ketemu pria ini? Cuma ngobrol-ngobrol aja. Dia cuma di sana. Dia di sana. Aku udah bawa pacarku ke kamarnya, ke kamar kita. Aku udah bawa dia ke kamar. Dan dia kayak, kamu mau ke bawah? Dan aku kayak, nggak tahu, kayak ini kan Nevada. Mereka nggak punya kayak California kan. Kamu nggak bisa nyajiin alkohol setelah pukul 2 pagi. Ya aku tahu itu. Dan aku bilang, oke, maksudku ini kan Nevada. Aku belum pernah mengalami itu. Aku belum pernah ke Vegas. Aku belum pernah mengalami hal-hal seperti itu. Menyenangkan untuk mengalaminya sekali aja. Oke. Jadi dia bilang, aku berharap kamu denganku. Dia muntah-muntah. Dia kayak, aku nggak sadar. Karena dia nyetir di 19. Dan ku bilang, aku akan urus kamu, oke? Aku memutuskan untuk balik lagi dan aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku hanya ingat merasa, sialan. Sekarang, seperti aku ingat, aku pergi begitu saja. Kamu selalu bawa pistolmu? Enggak. Ayahku benci itu. Ibuku benci itu. Ibuku benci aku punya pistol. Ayahku benci kalau ada pistol di rumah. Aku nggak pernah dibesarkan dengan senjata api. Tanpa alasan yang masuk akal untuk perbuatannya, Edgar tidak memiliki jalan keluar. Perbuatannya sungguh mengerikan dan tidak lebih dari sekedar melakukan apa yang dia rasakan pada saat itu. Pacar Edgar, Savannah, mengaku telah menghancurkan bukti dengan berbohong tentang keberadaan senjata api saat keduanya ditangkap. Dia dijatuhi hukuman penjara 364 hari yang ditangguhkan. Adapun Edgar, dia mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan menghadapi tuduhan tambahan atas penggunaan senjata mematikan. Dia dijatuhi hukuman maksimal 55 tahun.